Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan seluruh jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah Mangli, dan juga para hadir yang pada pagi hari ini mengikuti sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjut dengan kajian pada pagi hari ini, dan juga tentunya para muslimat yang juga hadir di masjid ini. Pertama-tama tentunya menjadi niscaya bagi kita pada pagi hari ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan waktu kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah mentakdir kita dalam suasana yang baik, dalam kegiatan yang baik, dan insya Allah akan mendapatkan keberkahan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang pada bulan Rajab diangkat ke Sidratul Muntaha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa besar, yaitu Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, kita yang hadir di sini, umat muslim seluruhnya, mendapatkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Baik orang yang pelaku dosa ataupun orang-orang yang bermaksiat, semoga semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat inilah yang kemudian disimpan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Dalam hadis beliau dikatakan, syafaati li ahlil kabair, syafaatku untuk orang-orang pelaku dosa besar. Sehingga kita jangan pernah putus asa dengan apa yang kita lakukan. Namanya manusia tentu seringkali melakukan kehilafan, akan tapi harus seringkali kita juga kembali. Jangan kemudian seringkali melakukan kehilafan akan tapi kita tidak pernah kembali, itu malah terjerumus jauh ke dalamnya. Oleh karena itu, ketika kita mampu memupuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya semuanya menjadi mudah. Amalan-amalan agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan itu akan menjadi mudah. Karena kecintaan dasar, cinta yang menjadi dasar segala sesuatu itu memudahkan sesuatu itu untuk dikerjakan. Sama seperti kita cinta kepada profesi kita, misalnya menjadi petani, menjadi pedagang. Ketika kita tidak mencintai profesi itu, tentunya kita akan jengah, malas dan lain sebagainya. Sehingga dengan cinta ini tentunya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita kelak fi yaumil qiyamah bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Para hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita menunggu masuknya bulan Rajab sebetulnya, meskipun sempat diprank tadi malam, karena sebagian orang itu mengira bahwa tadi malam itu adalah hilal sudah nampak, akan tapi setelah ada pengukuran, setelah ada ru'yatul hilal, ternyata Rajab itu masih nanti malam ya. Artinya kita mulai nanti malam. Dan tentunya yang kemudian berpuasa misalnya, terkadang kan ada orang
banyak di kalangan kita itu yang puasa bulan Rajab meskipun tanpa mengkhususkan pada tanggal 1, 2 dan 3, akan tapi biasanya pada saat menyambut itu puasa. Ya kalau misalnya puasa pagi hari ini ya dilanjut saja. Misalnya tidak mau puasa ya pending besok gitu ya, tidak apa-apa. Artinya menjadi sunnah mutlak nanti ya, menjadi puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW itu bahkan kalau puasa sunnah itu tidak harus tabyidun niat ya, artinya menginapkan niat. Bahkan insidental pada saat Rasulullah SAW bertanya kepada istri beliau, apakah ada makanan pagi hari ini untuk dimakan? Tidak ada. Beliau lanjut puasa gitu ya. Apalagi kalau panjenengan yang misalnya pagi hari ini sudah niat puasa, ya dilanjut saja sudah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rajab tentunya banyak keutamaan. Kenapa? Karena bulan Rajab itu bagian dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dijelaskan, inna iddatasy syuhuri indallah 12 minha arba'atun hurum. Hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Itu sudah nas ya. Jadi tidak ada 13 bulan. Yang ada itu, kalaupun misalnya ada, kalau di PNS dan lain sebagainya, gaji ke-13 itu bukan menunjukkan gaji ke bulan 13-nya, tidak ada cerita itu ya. Kemudian Syahrul Hurum, bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Di antaranya adalah bulan Rajab yang nanti malam kita akan berada di dalamnya, dan tentunya malam pertama itu menjadi malam mustajabah bagi kita. Dalam sebuah ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan, la turaddu khamsu layalin la turaddu fihin ad-da'wah. Ada 5 malam yang mana doa-doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama itu awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama di bulan Rajab. Nanti malam kita upayakan, karena anjurannya berdasarkan hadis sahih banyak sekali amalan yang kemudian bisa dilakukan, kecuali hadis-hadis yang memang sifatnya spektakuler dalam fadilah-fadilahnya. Dan itu kemudian menjadi ciri-ciri hadis yang tidak bisa kita pakai gitu ya. Karena banyak hadis yang kemudian menjelaskan tentang puasa dan lain sebagainya, akan tapi setelah kita telusuri itu tidak ada dalam kitab hadis maudhu sekalipun gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu wa awwalul lailatin min Rajab. Cuman yang sering kali kita dapat itu walailatul Jum'ah, itu paling sering kita dapat. Lailatul Jum'ah itu juga bagian daripada khamsul layalin. Apalagi kemudian berkenaan dengan Rajab misalnya. Tentunya doa-doa ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak waktu mustajabah, baik terkait dengan hari, bulan ataupun waktu secara khusus. Misalnya bainal isya'ain, di antara 2 isya, yaitu waktu, maksudnya di antara 2 isya itu antara maghrib dan isya, itu waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian, dan waktu itu waktu yang penuh rahmatnya. Makanya orang-orang dulu itu kalau mengajikan, mendidik anaknya ngaji itu biasanya setelah maghrib ya sampai isya. Cuman kalau sekarang berubah itu karena mungkin dinamikanya memang demikian. Ngajinya sudah tidak di setelah maghrib lagi, yaitu ngaji setelah asar, yaitu dalam format TPQ. Cuman kalau bisa, kalau misalnya kita masih punya anak-anak kecil yang kemudian dalam pendidikan Al-Quran, upayakan meskipun anak-anak kita itu misalnya sekolah atau belajar di TPQ atau di TPA misalnya, itu tetap kita upayakan ngaji setelah maghribnya, baik diajar sendiri ataupun ke guru ngaji. Karena itu waktu-waktu terbaik. Kenapa? Sekarang banyak kemudian waktu-waktu terbaik digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Seringkali setelah maghrib karena sudah merasa tugasnya sebagai anak untuk belajar misalnya selesai, gadgetnya dipantengin mulai maghrib, kadang isya
tidak berhenti gitu ya, dan seterusnya. Jadi pemanfaatan ini juga perlu kita terapkan ke anak-anak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rajab ini tentunya yang terfikir pertama kali selain kesunahan puasa, itu tentunya ada peristiwa besar yang kemudian menjadi monumental bagi kita, bagi umat Islam, yaitu peristiwa besar Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Rajab, yaitu pada tanggal 27 Rajab. Isra Mi'raj ini tentunya kemudian peristiwa besar yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk pengabadian ini juga diabadikan dengan nama surat, yaitu surat Al-Isra. Dalam surat Isra yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah mengisrakan abdahu, subhanalladzi asra bi abdihi, mengisrakan hambanya lailan pada suatu malam minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang tentunya area itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Allah mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tujuan utamanya adalah menunjukkan linuriyahu min ayatina, ingin menunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang perlu kita fahami dari proses Isra, itu seringkali menjadi problem bagi keyakinan kita, bagi akidah kita, yang mana Isra itu seringkali orang menyebutkan bahwa Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mi'raj beliau itu bagian daripada rihlah ruhaniyah yang kemudian tujuannya adalah sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata sowan itu sebetulnya kalau dalam konteks ini cacat. Cacatnya itu bagaimana? Sowan itu kan mengharuskan seseorang bertemu dengan orang lain, artinya secara fisik. Padahal tujuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra itu adalah linuriyahu min ayatina, dan itu terjadi beberapa waktu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi perjalanan beliau itu di samping perjalanan spiritual juga menjadi perjalanan rihlah, perjalanan rileks beliau, perjalanan anggaplah untuk tasliyah itu hiburan bagi beliau ya. Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan proses Isra Mi'raj ini. Kapan terjadi Isra Mi'raj? Tentunya sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kalau dalam Nadham Aqidatul Awam itu dijelaskan, wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkah lailan liqudsi yudra wa ba'da isra'i urujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai. Jadi wa qabla hijratin nabiyil isra min Makkah lailan liqudsi yudra, sebelum hijrah beliau berangkat diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ba'da isra'i urujul lis-sama, setelah Isra Allah memi'rajkan ke Sidratil Muntaha hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Allah Subhanahu wa taala. Proses pertemuan inilah yang kemudian menjadi problematis ya.
karena itu menjadi perbincangan antara beberapa ulama mutakallimin, karena tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sowan, istilah sowan itu kurang tepat ya. Kenapa istilah sowan itu kurang tepat? Karena menunjukkan bahwa seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju tempat di mana Allah berada, padahal Allah itu maujudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat, wala kaif. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan tempat, Allah lah yang menciptakan ruangan dan waktu, sehingga Allah itu tidak butuh itu. Sayyidina Ali itu mengatakan seperti ini, kan Allahu wala makan. Allah itu ada tanpa tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan sekarang setelah Allah menciptakan segalanya, Allah menciptakan alam raya, Allah masih seperti sebelumnya. Allah masih seperti sedia kala, artinya tidak butuh dengan makhluknya. Yang butuh kepada makhluk, yang butuh kepada Allah itu kita, makhluknya, bukan Allah butuh kepada kita. Jadi makanya dikatakan pada saat Rasulullah SAW proses Mi'raj itu ya, proses Mi'raj itu kan, wa ba'da Isra'i urujul lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wadhisarin waftarat alaih khamsan ba'da khamsina farad. Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu setelah awalnya diberikan perintah untuk melaksanakan 50 waktu. Pada saat turun dari Sidratil Muntaha, Rasulullah itu bertemu dengan Nabiullah Musa, dan Nabiullah Musa itu patut kita bangga kepada beliau ya. Meskipun kita itu diremehkan oleh beliau gitu ya, diremehkan sebagai umat Rasulullah SAW yang tidak akan kuat dengan perintah itu gitu ya. Cuman hikmahnya, andai saja tidak ada Nabiullah Musa yang kemudian memberikan arahan kepada Nabiullah Muhammad SAW, tentunya kita itu akan berat dengan tidak akan menjadi 5 gitu ya, akan menjadi 50 gitu ya. Makanya Rasulullah SAW bolak-balik itu sampai 9 kali ya. Karena 9 kali 5 itu kan 45 ya. Artinya dengan 9 kali bolak-balik itu yang awalnya 50 itu menjadi terpotong 45 sehingga tersisa 5. Pada saat Rasulullah SAW bertemu dengan Nabiullah Musa, Nabiullah Musa itu mengatakan, irji ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Yang dimaksud ini tentunya bukan kembali kepada tempat di mana Tuhanmu berada, akan tapi kembalilah ke tempat di mana engkau bertemu dengan Tuhanmu. Beda ya. Jadi kata Allah itu mukhalafatun lil hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu juga tidak tidak serupa dengan apapun gitu ya. Dan tidak butuh dengan apapun. Makanya beda istilah tadi. Oleh karena itu irji ila rabbika, artinya kembalilah kepada tempat di mana engkau menerima perintah. Memang sedikit diremehkan kita, tidak kira kuat umatmu wahai Muhammad. Rasulullah itu sebagai asyraful anbiya wal mursalin, beliau itu paling afdalnya, afdalul khalqi, bukan hanya makhluk, bukan hanya bukan hanya lebih afdal daripada nabi dan utusan yang lain, akan tapi juga menjadi afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk. Rasulullah itu ya tidak kemudian bahasa kasarnya sekarang itu tidak sok ya, la fakhroh gitu ya, tidak sombong dengan status itu, ya tetap ngikuti gitu ya, ngikuti apa yang menjadi arahan. Karena walau bagaimanapun Nabiullah Musa itu beliau anggap sebagai senior gitu ya, selayaknya junior tidak berani kepada senior, maka nggih gitu ya, balik lagi ya sampai 9 kali. Setelah terakhir itu disuruh balik, malu sudah ya. Rasulullah SAW itu malu untuk menghadap lagi. Lek pas ngadep meneh, lek dipotong 5, itu kan hikmah Isra Mi'raj akan menjadi hilang gitu ya. Padahal kado terbaik bulan ini kita itu kan
bulan ulang tahunnya sholat gitu ya. Jadi kita dengan bulan di mana Rasulullah SAW menerima perintah sholat, maka kemudian kita perbaiki sholat kita. Sholat yang sudah kita lakukan, kalau misalnya kita sudah istiqomah sholat ya, beda lagi dengan istiqomah jamaah. Bahkan ketika istiqomah jamaah, perbaiki lagi, tata niat kita, tata tawajuh kita, fokus kita ditata, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang khusyuk. Sehingga ketika kita khusyuk dalam sholat itu akan keluar dari khilaf ya. Keluar dari khilaf itu bagaimana? Keluar dari khilaf itu karena ada sebagian ulama yang menjadikan khusyuk itu sebagai syarat sahnya sholat. Bayangkan gitu ya, man pas tak khusyuk, padahal kita itu pada saat Allahu Akbar saja itu sudah kepikiran macam-macam gitu ya. Jangankan sampai kepada nyampe jauh ke dalam sholat kita ya, takbiratul ihram saja itu sudah pikiran kita kemana-mana ya. Makanya kemudian kita itu harus bermadhab kepada kepada sahabat sahabat Umar gitu ya. Sahabat Umar itu kalau sholat itu cenderung lebih cepat. Sahabat Abu Bakar itu cenderung lebih lambat. Kalau kita yang sekarang ini ya lebih baik yang ngikuti cara atau manhajnya Sayyidina Umar ya. Kenapa? Ternyata setelah ditanya Sayyidina Umar itu ditanya, kenapa engkau sholatmu cepat? Karena pada saat aku sholat cepat, saya sholat masuk dengan bacaan-bacaannya, setan itu tidak sempat untuk menggodaku gitu ya. Itu alasannya. Jadi kita itu kan mending ya cepat sajalah, agar tidak ada kesempatan setan itu untuk ganggu kita. Karena seringkali dalam sholat itu kan macam-macamnya itu muncul ya. Bahkan kita yang sudah istiqomah berjamaah gitu ya, menunggu bacaan imam merdu misalnya, bukan terbuai dengan merdu ayat Al-Quran, akan tapi imajinasi kita kemana-mana malah ya, kemana-mana, mikir ini mikir itu dan lain sebagainya. Bahkan yang sering terjadi, kontak yang biasanya kesingsal, ini sering saya sampaikan juga ya, kontak yang kesingsal itu ketemu ingat itu biasanya pada saat sholat gitu ya. Apakah menandakan sholat kita itu baik? Ya jelas enggak. Kenapa? Karena terkontaminasi dengan hal lain gitu ya. Karena setan itu seperti itu ya. Ketika setan tidak mampu menggagalkan orang untuk melakukan kebaikan, paling tidak setan itu akan menghancurkan maksimalnya kebaikan itu. Jadi dibuat tidak maksimal gitu ya. Kalau kita itu sudah misalnya ke masjid, sudah istiqomah gitu ya, sholat kita itu sudah 5 waktu ditambah dengan rawatibnya, kemudian juga dilakukan berjamaah. Ketika setan tidak mampu memberhentikan itu, kualitasnya dirusak. Entah itu motivasinya itu yang dirusak, motivasinya itu adalah tujuan kita berjamaah di masjid misalnya. Apa kengkaro teroya beserta tanggene rajin bojeng ke masjid, ataukah kengkaro deki ning masjid malah bisa ngobrol bi sekanjaan dan lain sebagainya. Itu orientasinya dirusak betul ya. Karena setan itu tidak akan memberikan celah bagi kita ya. Innahu aduwwun mubin gitu ya. Inna syaitana aduwwun mubin. Jadi setan itu memang musuh yang nyata. Jadi itu yang pertama ya. Artinya bahwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perintah, Allah memberikan perintah itu sholat. Dan poin lagi yang kemudian perlu kita tanamkan, bahwa Allah itu tidak bertempat. Allah itu tidak memiliki tempat, sehingga Allah itu butuh kepada suatu tempat. Makanya dikatakan tadi, kanallahu wala makan wa huwal an ala ma alaihi kan. Allah itu ada sebelum semuanya itu ada, sebelum alam semesta itu diciptakan. Setelah Allah menciptakan semuanya, wa huwa ala ma alaihi kan. Sekarang Allah itu sama seperti sebelumnya, sama seperti Allah sebelum menciptakan segalanya. Artinya apa? Allah masih tidak bertempat dan tidak membutuhkan ruang dan waktu. Berbeda dengan kita, butuh tempat, butuh ruang dan juga waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan amalan-amalan di bulan Rajab.
Tentunya seringkali kita mendapati amalan-amalan di bulan Rajab, ada yang dalilnya sahih, ada yang dalilnya dhaif, bahkan ada yang maudhu gitu ya. Nanti tentunya insya Allah akan kita pilih pada pagi hari ini mana-mana yang kemudian bisa kita amalkan di dalam memenuhi atau memaksimalkan keutamaan-keutamaan di bulan Rajab. Bulan Rajab itu tentunya seringkali kita dengar, bahkan di khotib-khotib di mimbar-mimbar itu seringkali mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Tentunya nanti ini akan insyaallah sebentar lagi kita akan kaji dengan hadis-hadis ini ya. Mana yang kemudian apakah kemudian puasa itu betul-betul anjuran sunnah, ataukah tidak ada anjuran, ataukah sebagian kawan kita menyebutkan bid'ah, itu nanti akan kita kupas ya. Dan tentunya juga yang poin yang paling penting lagi selain amalan itu yang bisa kita lakukan, karena bagian daripada Sya'ban ini Rajab ini merupakan persiapan kita untuk menuju Ramadannya. Sahabat-sahabat dulu 6 bulan sebelum daripada bulan Ramadan itu sudah menunggu-nunggu gitu ya. Sudah berlomba-lomba, sudah terngiang-ngiang bagaimana menunggu bulan Ramadan. Semoga kita di bulan Rajab itu sudah mulai terbiasa, membiasakan. Makanya dikatakan Sahruz Zar'i ya. Ungkapan ulama itu mengatakan, ini bukan hadis ya. Syahrul Rajab Syahruz Zar'i. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Kemudian Ramadan, kemudian Sya'ban Syahrus Syaqi. Wa Sya'banu Syahrus Syaqi. Dan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram. Baru kemudian wa Ramadhanu Syahru Al-Hasadi. Bulan Ramadan itu bulan kita memanen apa yang kita tanam gitu ya. Maka kemudian kita di bulan ini sudah mulai persiapkan ya. Banyak introspeksi diri, apakah kita ke belakang ini atau ke depan nanti akan tetap istiqomah. Intinya evaluasi diri kita di bulan Rajab ini menjadi niscaya bagi kita, karena bagaimanapun kita berharap kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Banyak hadis-hadis yang kemudian berseliweran ya di bulan Rajab itu. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ada beberapa hadis yang kemudian berkaitan dengan amaliyah sunnah yang kemudian disebut dengan puasa gitu ya. Tentunya dalil sahih, hadis sahih yang menjelaskan bahwa puasa di bulan Rajab itu sunnah, itu hadis umum ya. Hadis umum, artinya hadis umum itu tidak menspesifikkan puasa itu di bulan Rajab saja atau di hari tertentu di bulan Rajab saja. Akan tapi hadisnya itu umum. Umum itu maksudnya bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih itu beliau mengatakan, beliau bersabda, sum syahrul hurum watruk, puasalah engkau di bulan-bulan haram, watruk, dan tinggalkanlah. Artinya poso yora, poso ora, maksudnya di bulan apa? Syahrul hurum, yaitu bulan-bulan mulia. Apa itu bulan mulia? Zulqa'dah, Zulhijjah, Sya'ban, dan juga bulan Rajab ini. Itu bulan-bulan yang dimuliakan. Yang memuliakan siapa bulan-bulan ini? Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memuliakan bulannya, 4 bulan ini, tentunya ada sir, tentunya ada hikmah yang kemudian juga harus kita gapai. Oleh karena itu, kita sebagai hamba dari Allah tentunya juga harus memuliakan bulan-bulan ini. Dengan apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak amalan-amalan soleh. Itu dalilnya umum ya. Jadi sum syahrul hurum watruk. Dalam tafsir At-Tabari itu dalam tafsir At-Tabari itu dikatakan, ada hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta ka'annahu la yuftiru
wa yuftiru hatta ka'annahu la yasumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rajab itu khususnya beliau itu puasa, sehingga dari puasa beliau seolah-olah beliau itu tidak akan pernah berhenti, dan beliau juga berhenti tidak puasa seolah-olah beliau itu tidak akan puasa. Artinya apa? Dalam Rajab itu tidak ada kekhususan kita itu kemudian puasa tanggal 1, 2, 3 atau dan seterusnya, akan tapi sifatnya umum. Ada yang memboleh 4 mazhab itu menjelaskan bahwa sunnahnya secara umum ya, artinya hadis yang kita bisa pakai yang hadis sahih itu, karena untuk melakukan amalan itu kita harus, apalagi kaitannya dengan wajib atau sunnah itu, maka kemudian kita harus berdalil dengan sesuatu yang hadis sahih gitu ya. Kalau hadis dhaif itu hanya kita boleh pakai hanya dalam fadhailul amal gitu ya, hanya dalam fadilah-fadilah amaliyah itu bisa kita pakai selama itu tidak maudhu, selama hadis itu tidak palsu. Karena banyak sekali di bulan Rajab itu berseliweran hadis-hadis palsu gitu ya. Jadi intinya gini, kalau saya analogikan seperti ini ya, orang puasa Rajab itu ibaratkan seorang pegawai yang kemudian dia bekerja mulai dari Senin sampai Jumat, dan apabila dia mendapatkan bekerja dan targetnya tercapai, maka dia akan mendapatkan reward dari atasannya. Ternyata pada bulan Januari seorang pegawai tersebut mendengar bahwa ada berita kalau misalnya target tercapai, mingguan tercapai di bulan Januari, maka dia akan diangkat jabatannya dan dinaikkan gajinya 2 kali lipat. Ternyata setelah dianalisis, ditabayun berita itu, ternyata berita itu tidak benar. Ternyata pegawai itu mencari berita yang di bulan Januari ada kenaikan pangkat dan juga kemudian gaji yang dilipat gandakan 2 kali lipat. Ternyata berita itu tidak benar. Ketika berita itu tidak benar, berarti hukumnya itu pegawai itu kira-kira apakah dia bekerja, apakah masih mengikuti hukum reguler sebelumnya? Tentunya dia tidak boleh berhenti bekerja. Artinya hukum yang harus diambil itu tentunya hukum reguler sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Ya aturan kalau misalnya dia bekerja Senin sampai Jumat dan target mingguannya tercapai, dia akan mendapatkan reward dari atasannya. Itu kembali kepada itu. Sama dengan puasa Rajab. Puasa Rajab itu kan kesunahannya jelas, itu berdasarkan hadis sahih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di bulan Rajab itu berpuasa, kemudian beliau juga tidak berpuasa gitu ya. Artinya bulan Rajab itu Rasulullah pun juga berpuasa, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyalahkan orang yang berpuasa, dan juga terkadang ada yang membid'ahkan gitu ya. Kenapa? Karena dalilnya juga sahih. Artinya dengan keumuman dalil itu bisa kita ambil bahwa Rasulullah pun berpuasa. Jadi tidak ada alasan bagi kita kemudian menyalahkan orang yang berpuasa di bulan Rajab. Cuman problemnya yang masalah itu di bulan Rajab itu, kalau dalil secara sahih, hadis sahih itu ada. Yang problem itu adalah iming-iming tadi. Kalau misalnya saya analogikan yang tadi itu, ternyata di bulan Januari seorang pegawai ketika target mingguannya tercapai, maka kemudian dia akan mendapatkan kenaikan jabatan dan juga gaji 2 kali lipat. Ternyata kan tidak benar. Ternyata setelah analisis dengan yang kemudian puasa 1 hari di bulan Rajab di awal itu sama dengan 1 tahun gitu kan, itu ternyata itu hadis palsu, bukan hanya sekedar dhaif ya, hadis palsu. Lantas apakah kita tidak puasa karena ternyata yang digunakan itu hadis palsu dengan iming-iming rewardnya tadi? Apakah apa yang kemudian harus kita lakukan? Tentunya kembali kepada hukum reguler tadi, yaitu target mingguan tercapai Senin sampai Jumat, kemudian mendapatkan
riwayat, dalam artian hukum regulernya puasa Rajab itu sunnah gitu saja. Adapun iming-imingnya itu yang berlebihan. Makanya panjenengan kalau misalnya ingin mendeteksi sebuah hadis itu misalnya sahih atau dhaif atau bahkan palsu, itu biasanya kita lihat kalau iming-imingnya itu spektakuler, itu bisa dipastikannya lek gak palsu ya dhaif gitu ya. Dan bahkan di kitab seperti Durratun Nasihin ya, dalam kitab Durratun Nasihin itu juga banyak hadis yang kemudian di situ disebutkan ternyata itu palsu gitu ya, bukan hanya sekedar dhaif. Kekhawatiran kita kalau misalkan hadis dhaif itu kan masalahnya masalah sanad saja ya, dan itu masih kita boleh melakukan itu. Kalau kemudian kita berdusta atas nama Nabi besar Muhammad SAW, ancamannya apa? Neraka, na'udzubillah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang kemudian mendustakan sesuatu, berdalil berhujjah denganku dan itu disengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka kembalilah dia ke tempatnya di mana? Di neraka, na'udzubillah. Maka kemudian harus hati-hati. Cuman poin pentingnya bahwa puasa di bulan Rajab itu sunnah. Adapun penghususan dengan iming embel-embel tadi kita kesampingkan karena itu banyak hadis dhaif dan juga hadis palsu. Ada beberapa. Ini bahkan saya sudah merangkum di sini ada 10 hadis ya. 10 hadis diantaranya itu kalau yang puasa 1 hari sama dengan 1 tahun, 2 hari 2 tahun, itu secara logika itu kan terlalu spektakuler ya. Itu bisa kita analisis ya, terlalu spektakuler, sehingga ini bisa dianalisis bahwa ini tidak benar, bahkan memang hadisnya palsu gitu ya. Dan itu kita tidak boleh berpegangan dengan hadis ini. Mana yang kemudian kita pakai? Ya hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang kemudian sifatnya umum seperti sum syahrul hurum watruk, puasalah di bulan-bulan haram. Jadi bukan di Rajab saja, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu kan, itu juga kita berpuasa bulan-bulan haram tadi. Kenapa? Karena Allah memuliakan itu. Maka kemudian kita juga harus memuliakan itu, karena bulan yang dimuliakan Allah pasti penuh kemuliaan. Sebagai hamba kita tentunya juga harus memuliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang juga sering kita pakai dan bahkan dalam kalau dalam tradisi Nahdlatul Ulama itu dibuat jadi puji-pujian sebelum sholat gitu ya. Itu hadis yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajaba. Itu bukan maudhu, bukan palsu, akan tapi derajatnya masih dhaif dan itu masih kita bisa pakai gitu ya. Doa dengan itu masih kita pakai. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Dan ini doa ini dianjurkan diperbanyak, meskipun panjenengan semuanya boleh pakai, boleh berdoa itu. Kenapa? Hadisnya ada dan itu dhaif dan itu boleh dipakai. Kenapa? Ittafaqal ulama ala jawaz istimali haditsin dhaifin fi fadailil a'mal. Ulama itu sepakat boleh menggunakan hadis dhaif pada fadailul a'mal. Jadi ini tidak boleh. Ada lagi kemudian kegiatan di bulan Rajab yang kemudian itu hadis, bahkan tidak ada hadis dhaif sekalipun yang melandasi itu, bukan sahih ya. Tidak ada hadis dhaif pun yang melandasi itu, semuanya palsu, yaitu terkait dengan sholat raghaib. Pernah dengar sholat raghaib itu? Sholat raghaib itu biasanya dilakukan dalam keterangan hadis palsu itu ya, dilakukan pada Jumat pertama di bulan Rajab, waktunya setelah maghrib dan sebanyak 12 rakaat. Orang kalau melakukan itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya semuanya diampuni.
Cuman ini ini yang kemudian masuk kategori bid'ah sayyi'ah gitu ya. Karena berkaitan dengan ibadah gitu ya. Itu tidak ada dalil sama sekali. Salat raghaib. Pernah dengar menjenengan salat raghaib? Kalau sudah sunah qobliyah kan tiap hari gitu ya. Sunat duha. Yang jarang kita dengar itu salat sunnah raghaib. Intinya tidak ada kegiatan itu, gitu saja sudah. Baik itu sahih, yang tidak ada. Dhaif pun juga tidak ada. Yang ada dalilnya maudhu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis-hadis. Seperti misalnya fadlu syahri Rajab ala syuhur ka fadlil Quran ala sairil kalam. Ini juga hadis tidak sahih ya. Keterangan-keterangan ini tidak sahih. Dan ini sering dipakai. Intinya gini ya, sesuatu hadis selama itu tidak dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil untuk menjadi kegiatan ibadah, itu maka kemudian masih bisa dipakai. Artinya dalam keutamaan-keutamaan. Jadi kita misalnya mau mensupport atau memotivasi orang itu berdasar dengan hadis dhaif, itu mafi muskilah, yang tidak apa-apa itu ya. Yang tidak boleh itu dengan hadis palsu, karena tidak ada sedikit pun jalan untuk pembenaran itu. Dan itu masuk dalam kategori tadi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Naudzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hadis dan masih banyak lagi ya. Hadis-hadis yang sudah saya rangkum ya. Cuman fokus kita ini kembali lagi kepada ayat yang saya sebutkan di awal, subhanalladzi asra. Karena sebetulnya kita itu kan lebih spesifik kepada, kalau dengan saya dengan kajian tafsir gitu ya. Saya ingin sedikit mengupas tentang subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah subhana, dan itu tidak disandarkan kepada Allah. Langsung subhanalladzi asra. Dalam tafsir At-Tabari itu dijelaskan, bukan At-Tabari ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yumajjidu ta'ala nafsahu. Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan dirinya itu ya, dengan menggunakan subhana. Sebagian ulama mengatakan seperti Syekh As-Sa'labi, beliau mengatakan bahwa subhana di sini digunakan sebagai ta'ajjub. Ta'ajjub itu heran yang luar biasa ya, karena peristiwa besar itu ya. Jadi subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi ta'ajjub itu keheranan, takjub yang luar biasa. Kalau dalam istilah nahwu sharaf itu dikatakan ta'ajjub itu ada dua ya. Ta'ajjub itu ada dua, ada ta'ajjub qiyasi, ada ta'ajjub simai. Kalau ta'ajjub simai sedikit saja ya, meskipun panjenengan tidak konsen di sini, akan saya sentuh sedikit. Ta'ajjub keheranan, bentuk heran. Kalau misalnya kita heran dengan sesuatu atau takjub dengan sesuatu, itu biasanya ada qiyasi yang memang itu ada aturannya dalam Arab. Qiyasi itu ada ukurannya, sudah ada barometernya. Kalau dalam alfa itu disebutkan bi af'alam tik ba'da ma ta'ajjuba auji bi af'il qabla majrurim biba. Ada lafal khusus yang kemudian bisa kita gunakan. Akan tapi ada juga lafal-lafal yang sifatnya itu simai. Kita hanya mendengar dari orang Arab yang kemudian siap kita pakai gitu ya. Tidak ada barometer. Misalnya fi'il itu tidak ada fa'ala yaf'ulu fa'lan, tidak mengikuti itu. Ada memang yang kemudian simai, kita dengar dari orang Arab. Contohnya salah satunya di sini. Allah menggunakan subhana sebagai makna ta'ajjub, luar biasa. Sebagian ulama juga memberikan makna tanzih an sifat ar-radha'il wan naqais, mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat lemah, sifat-sifat kehinaan. Itu salah satu makna daripada subhana. Ada juga yang mengatakan sebagai sigat ta'ajjub tadi, takjub yang luar biasa dengan peristiwa besar itu. Jadi subhanallah, biasanya kan subhanallah gitu ya.
subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi sekali lagi dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan majjadallahu nafsahu, yumajjidullahu nafsahu wa 'azzama sya'nahu, dan juga mengagungkan peristiwa itu. Jadi maksud Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan subhana itu ingin menunjukkan betapa luar biasanya kekuasaan Allah, dan juga begitu luar biasanya peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan peristiwa Isra dari Makkah ke mana? Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratil Muntaha. Itu tidak memakan waktu semalam. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan, tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan untuk proses itu masih hangat seperti sedatang beliau gitu. Artinya kan biasa ya orang kalau misalnya kita menempati tempat, kemudian kita bangkit, kemudian beberapa saat kemudian kita raba, itu kan biasanya masih ada hawa-hawa itu baru dipakai, itu masih ada. Rasulullah itu seperti itu, saking cepatnya. Makanya dikatakan bahwa itu peristiwa besar. Peristiwa besar itu tentunya apakah Allah itu melibatkan Rasul itu hanya ruh saja, apakah dengan jasadnya? Para ulama besar sepakat bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj itu tidak hanya ruhnya, itu juga dengan jasadnya. Kalau misalnya hanya ruhnya saja, apa yang istimewa gitu kan? Orang mimpi itu kan bisa merasa bahkan puluhan tahun kan dalam mimpi terkadangnya. Itu kan tidak ada kemudian istilah mukjizatnya itu tidak ada. Ya pada orang mempeh kalau hanya ruhnya saja. Maka yang menjadi luar biasa itu ketika ruh, tidak hanya ruhnya yang Isra Mi'raj, akan tapi juga jasad beliau yang kemudian uruj Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asra bi 'abdihi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini tidak menyebut bi Muhammadin atau bi rasulihi, akan tapi menyebutkan dengan status hamba yang paling bawah. Kenapa demikian? Banyak pendapat-pendapat yang kemudian bisa kita ambil. Salah satunya adalah kenapa Rasulullah SAW ternyata status hamba itu status yang paling tinggi. Status hamba itu status yang paling tinggi yang kita pakai gitu ya. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga seorang hamba, seorang abid itu adalah predikat tertinggi yang disandang oleh seseorang. Jadi pelayan itu hamba. Ketika orang itu memposisikan diri sebagai hamba, maka kemudian sifat congkak, sifat ujub itu tidak akan ada. Maka kemudian salah satu juga alasan kenapa pakai abd itu menghilangkan rasa ujub, artinya menetralisir sifat ujub dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, saya itu akan menjadi pensyafaat kelak fi yaumil qiyamah, ketika nabi-nabi yang lain tidak mampu memberikan syafaat. Kemudian Rasulullah melanjutkan la fakhrah, untuk sombong gitu ya, karena itu memang bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang kemudian menjadi penting untuk kita pahami bersama. Saya ulang dari awal, poin pentingnya yang pertama, dalam bulan Rajab itu kita diperintahkan sholat. Kemudian kita harus memperbaiki sholat-sholat kita. Kita kuatkan lagi kehusuan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu bertempat, melainkan adanya perintah bahwa Rasulullah SAW kembali kepada tempat Tuhanmu, itu adalah tempat di mana Rasulullah itu menerima wahyu, bukan tempat Allahnya. Itu yang kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga,
di bulan Rajab itu banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Salah satunya memperbanyak istighfar dan juga puasa. Puasa itu berdalil dengan hadis sahih dan tidak berdalil hadis, cuman sifatnya umum, tidak ada kekhususan. Jadi panjenengan misalnya mau puasa besok, itu mafi muskilah, atau mengikuti Senin Kemisnya, itu secara umum itu kena ya. Secara spesifik puasa Senin Kemis itu ada, secara umum misalnya kemudian include di dalam bulan Rajab itu juga akan kena gitu ya. Senin Kemis, atau misalnya puasa di tanggal-tanggal Ayyamul Bid. Tidak hanya itu, Ayyamus Sawat atau Ayyamul Aswad, hari-hari yang gelap, 28, 27, 28, 29. Bukan hanya Ayyamul Bid saja yang kemudian menjadi sunnah ya. Jadi banyak potensi yang bisa kita lakukan. Intinya bahwa sebagai hamba kita perbanyak istighfar sebagai bentuk persiapan kita untuk menghadapi bulan mulia, yaitu bulan Sya'ban dan tentunya setelahnya yaitu bulan Ramadan, dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin Allahumma amin. Mungkin ini bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang berbahagia yang bisa saya sampaikan kepada para panjenengan. Tentunya dengan ini semua harapannya ketika iming-iming tadi itu tidak bisa kita dapat, kita kembali kepada hukum reguler bahwa puasa itu tetap sunnah. Jadi bukan iming-imingnya yang kita tinggalkan, puasanya tetap sunnah. Jadi tidak ada halangan bagi panjenengan untuk melaksanakan itu. Mungkin ini sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.